Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama tentu marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmatnya pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan ibadah salat subuh di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah, suri tauladan terbaik bagi kita sepanjang zaman, dan tentunya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya tadi membuka aplikasi kalender di HP saya, tak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu. Hari ini kita telah memasuki di pertengahan bulan Ramadan, yang tentunya harapannya bahwa semangat dalam menyambut Ramadan masih ada hingga saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah memasuki hari yang ke-17. Harapannya 16 hari yang telah kita lalui di dalam bulan Ramadan bisa menjadi perenungan bagi kita, refleksi diri, sudah semaksimal apakah, sudah seberapa kuatkah perjuangan kita di bulan Ramadan di awal 16 hari yang pertama, untuk kemudian bisa kita tingkatkan di 14 hari di akhir Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita berpotensi, berpeluang besar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka mari kita jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini, kita maksimalkan ibadah kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh berkah, di mana setiap amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yang tentunya sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran harusnya semakin tinggi. Ibarat misalkan di hari-hari biasanya kita berinteraksi dengan Al-Quran 1 lembar 1 hari, atau 1 lembar 2 atau 3 hari, maka mari di bulan Ramadan ini kita usahakan 1 juz dalam 1 hari, sehingga nanti di akhir Ramadan minimal kita bisa menyelesaikan 30 juz ataupun khatam Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, bahwa tentunya mendekati akhir Ramadan kita akan memasuki 10 hari terakhir Ramadan.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Bahkan Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang yang dalam artinya adalah berfokus untuk ibadah. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir bahwa hikmah dari latihan Ramadan ini setidaknya ada 4. Yang pertama adalah takwa. Bahwa takwa tentunya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua adalah ikhlas, ikhlas dalam kita melaksanakan ibadah, ikhlas dalam bersedekah. Kemudian sabar, sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menahan lapar dan segalanya. Kemudian yang terakhir adalah syukur. Ketika kita berbuka puasa, kita senantiasa bersyukur bahwa dengan kita menahan lapar 1 hari, dengan berpuasa yang mungkin hanya dengan minum dan sedikit snack ringan, ternyata rasa lapar itu sudah hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling akhir, marilah momentum Ramadan ini menjadi muhasabah bagi diri kita, menjadi refleksi untuk kita setelah Ramadan harus lebih baik. Bahwa semangat dalam Ramadan ini harus kita jaga sampai akhir hayat, sampai setelah Ramadan. Mari kita tetap sama-sama memakmurkan masjid, kita tetap berangkat sholat subuh berjamaah, setiap sholat 5 waktu kita tetap melaksanakannya di masjid, dan kita ramaikan, kita makmurkan masjid kita. Jadilah Ramadan ini versi terbaik dari diri kita. Kita tingkatkan ibadah kita sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.